Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun seluruh pengurus TKM Masjid Jami Al-Farouk, Ketua TKM Bapak Jami Bapak, para asatidz guru-guru kita, Bapak Ustaz Burhanuddin, Bapak Ustaz Edi, Bapak Ustaz Haji Rosyid, Bapak kita, Bapak Jika Nabi, seluruh para sesepuh kita, koordinator, para sesepuh OPO, dan seluruh jamaah yang hadir tanpa terkecuali. Semoga kita semua senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan telah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu amal surganya Allah, yaitu majelis ilmu, melanjutkan kajian kitab Nasrul Ibad. Sebelum kita melanjutkan kajian ini, yang pertama saya ingin mengucapkan selamat datang, marhaban, ahlan wa sahlan saudara kita yang sudah selesai menunaikan ibadah umroh. Semoga tadi lihat saya tahu, semoga menjadi umroh yang mabrur, dan kita semua yang belum berangkat semoga diizinkan oleh Allah menunaikan umroh dan haji. Amin ya rabbal. Bu, pengen umroh nggak? Kalau mau bareng saya, insya Allah 9 Oktober. Ya, kalau mau bareng saya, insya Allah besok bulan Oktober tanggal 9. Mau bareng nggak, Bu? Pak, mau bareng nggak, Pak? Daftar. Ayo, masih ada waktu, diurus. Insya Allah 9 Oktober, ya sudah terdaftar ada 27 orang. Kemudian kalau mau bareng, kira-kira 30 orang. Yang kedua, bagi yang sedang ulang tahun, yang bernama Wana dan Cici, mana orangnya? Oh, nggak ada. Kita doakan semoga Wana dan Cici Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir batinnya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah tambah keberkahannya. Bijadi habibina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dijabah. Dan yang mau ulang tahun nanti laporan sama beliau Kamis depan. Ada yang ulang tahun ya? Kasih duduk lagi loh. Baik Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah,
pada bab sudasi. Kemarin kita sudah masuk pada maqalah yang keempat, cuma belum selesai ya. Pada maqalah yang keempat kemarin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Yang pertama, Allah menyembunyikan ridhonya di dalam setiap ketaatan kita. Dan yang kedua, Allah menyembunyikan murkanya di dalam setiap kemaksiatan. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katama lailatal qadri fi syahri Ramadan. Yang ketiga, wa katama, dan Allah menyembunyikan Lailatul Qadri, yaitu malam Lailatul Qadar. Fi syahri Ramadan, Allah sembunyikan di dalam bulan Ramadan. Ini yang menjadi motivasi kita. Kenapa di bulan Ramadan kita harus lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Di tanggal berapa? Ini yang dirahasiakan. Lailatul Qadar itu di malam keberapa, itu masih dirahasiakan sampai sekarang. Walaupun banyak pendapat-pendapat yang mengatakan Ramadan itu ya di antara sebulan itu tersebut. Ada yang mengatakan Ramadan itu antara tanggal 17 sampai 30 atau sampai selesai. Ada yang mengatakan Ramadan itu tersembunyi di 10 hari terakhir. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu berada di setiap malam ganjil di 10 hari terakhir. Banyak pendapat di situ. Oleh karena itu biar aman dan pasti dapat insya Allah. Mulai dari malam pertama kita bersungguh-sungguh sampai selesai. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Dari sekian pendapat itu yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar Allah sembunyikan di 10 hari terakhir. Ganjil apa genap, ini yang masuk ke KTP. Oleh karena itu, mau ganjil mau genap, bagusnya kita hidupkan terus. Kalau setiap malam kita hidupkan dari malam 21 sampai selesai, bahasa orang Depok, ilokan. Ya Bu, ilokan gak dapat malam Lailatul. Makanya kita semoga Allah pertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Bikin program TKN, Obreo dan kawan-kawan bikin program untuk menghidupkan malam Ramadan khususnya 10 hari terakhir. Tujuannya apa? Ingin mendapati malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu benar-benar sebuah hadiah yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nah kalau kita hidup 60 tahun, 70 tahun kok nggak dapat hadiah itu, kan kebangetan namanya. Kebangetan ya? Ya kebangetan sampai mati kok nggak dapat Lailatul Qadar, ya sayang kemana aja itu. Makanya berjuang semoga ketemu sungguh-sungguh setiap Ramadan ketemu malam Lailatul Qadar. Dan itu harus dimulai dari masjid. Kegiatan itu dari masjid. Kita dalam bentuk apa kegiatannya? Tujuannya di Masjid Al-Barakah tempat kami tadinya sama kosong, gak ada kegiatan sama sekali. Kita hidupkan malam 10 Ramadan terakhir itu dengan sholat tasbih berjamaah. Jam 2 tank kita mulai, jam 3 selesai. Itu mereka diawali dengan ketika baca Quran, nunggu jam 2 baru kita mulai sholat tasbih. Selesai jam 3 pulang, masak, sahur, niat puasa. Jadi khusus malam 10 hari terakhir Ramadan. Nah kalau bisa Al-Marqah Ramadan depan lebih bagus kegiatan, biar syiar, biar kita semua mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang berikutnya, sebelum saya lanjutkan, seringkali orang memahami begini, Lailatul
bukan 1000 bulan, tapi lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Kata lebih baik itu setiap orang punya capaiannya sendiri-sendiri. Sama-sama mendapati malam Lailatul Qadar. Nanti yang didapatkan orang itu berbeda-beda. Kalau 1000 bulan ada 84 bulan, 1000 bulan itu 84 tahun, bisa jadi sama-sama mendapatkan Lailatul Qadar. Orang itu ada yang dapat 84 tahun, ada yang dapat 100 tahun, ada yang dapat 200 tahun. Tingkat pencapaiannya beda-beda. Makanya kata khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Setiap orang akan mendapatkan beda-beda tergantung kualitas dan kuantitas ibadahnya saat malam Lailatul Qadar. Nah, ini kita berjuang di sini. Yang berikutnya, yang keempat, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas. Wa katama, dan Allah menyembunyikan awliya'ahu, yaitu kekasih-kekasihnya, wali-walinya. Allah sembunyikan di mana? Fi ma bainan nas, di antara manusia-manusia yang ada. Pak, jangan gampang menghakimi orang dia wali. Juga jangan gampang menghina orang karena melihat tampilan fisiknya. Karena kita tidak pernah tahu hakikat orang tersebut. Yang kita anggap remeh, jangan-jangan dia itu wali. Kalau sampai kita menghina wali, itu sama juga kita menabuh genderang perang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahaya. Terus bagaimana? Ya kita nggak bisa menebak si awalnya, nggak bisa, karena makom kita manusia biasa. Oleh karena itu, hormati setiap orang. Jangan-jangan di antara orang itu ada yang menjadi walinya Allah. Di masjid begini nih, kita kumpul bersama, kira-kira ada walinya? Ada. Kira-kira ada walinya? Ada. Cuma kita nggak tahu apakah walinya di baris yang pertama, ya belum tentu juga. Apakah walinya itu pakai peci putih, peci hitam, ya belum tentu juga. Jangan-jangan yang jadi wali itu yang duduknya di pojok kemana-mana bawa tas merah. Bisa jadi. Siapa? Artinya kita nggak bisa meremehkan seseorang hanya karena melihat tampilannya, nggak bisa. Gua itu wali itu kemana-mana pakai gamis, pakai serban, dia belum tentu juga. Gak ada yang tahu. Yang tahu itu sesama wali. Nah, karena kita bukan wali, maka caranya biar kita nggak kualat. Setiap kali kita ketemu orang, kita terus berbuat baik. Takutnya dia itu seorang wali. Apa sih itu wali? Di dalam Al-Quran dikonsepkan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu punya dua sifat yang menjadi karakteristik. Apa itu? Yang pertama, la khaufun. Wali itu tidak punya rasa takut dengan sesuatu yang akan terjadi. Gak ada wali kok takutnya besok gua makan apa. Gak ada wali begitu, Pak. Gak ada ceritanya wali kok takut anak gua kerja apa, makan apa, jodohnya saya. Gak ada ketakutan semacam itu. Itu ciri-ciri pertama orang itu dianggap wali. Gak ada ketakutan. Dia selalu percaya diri, selalu yakin, selalu berbaik sangka. Kenapa? Karena dia udah kenal dekat dengan Allah, udah akrab, udah benar-benar ma'rifat, sehingga gak ada yang perlu ditakutkan karena semua sudah diatur oleh Allah.
Jadi yang kedua, wali adalah walau yahzanun. Wali itu tidak punya rasa sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi. Ditinggal mati istri itu ya nggak sedih. Saya juga percaya bapak nggak sedih kan? Sedih nggak bapak tinggal istri mati? Ya? Sedih. Serba salah bilang nggak sedih. Bukannya dianggap wali ya. Itu nggak ada kesedihan. Kenapa nggak ada kesedihan? Yaitu tadi ada sebuah kemakrifatan, keyakinan secara totalitas bahwa semua yang terjadi itu adalah sudah skenario Allah dan takdir Allah itu yang terbaik. Sehingga nggak ada yang perlu disedihkan. Beda kalau bukan wali, kehilangan 100.000 berbulan-bulan sedihnya nggak hilang. Betul Bu. Hilang 100.000 sedihnya berapa ini Bu? Bisa 2 minggu, bisa sebulan, ya orang beda-beda. Nah ini menunjukkan keimanan seseorang. Maka wali itu tidak punya rasa sedih dengan sesuatu yang sudah terjadi, karena itulah takdir dan takdir adalah yang terbaik. Umpama sedih itu suatu batin ulang, hanya spontan saja. Spontan saja, reaksi spontan, sebentar keluar. Jadi kalau ada kiai ustaz ditinggal mati istrinya, oh hari kedua udah nikah lagi, ibu jangan sungguh. Jelas Bu? Kenapa? Jangan-jangan saat itu wali gitu. Wali apa? Jadi yang berikutnya Bapak Ibu, jangan termakan isu. Wah ini wali. Kenapa kata wali? Itu khariqul adat. Kelakuannya aneh. Kelakuannya aneh, orang-orang sholat dia malah minggir di pojokan. Jangan-jangan dia sholat di Mekah. Itu bukan khariqul adat, Pak. Itu memang benar-benar gak sholat. Jangan percaya kalau ada orang ngaku ma'rifat, tapi waktunya sholat dia gak sholat. Itu bukan ma'rifat, itu ngawur. Oh ini wali. Kenapa? Doanya mustajab, yang didoain ampuh, padahal dia gak kelihatan sholat. Ya jangan percaya juga Pak. Dukun-dukun itu sengaja diijabah doanya oleh Allah untuk istidraj, ngabuli, meluluh. Apakah dia wali? Tidak. Jadi wali itu tidak pernah meninggalkan syariat Allah. Kalau ada orang dianggap wali sementara dia meninggalkan syariat Allah, jangan pernah percaya. Jelas kan? Kenapa? Mana yang lebih tinggi derajat wali dengan derajat nabi? Wali apa nabi? Jelas nabi derajatnya lebih tinggi. Apakah Rasul pernah meninggalkan syariat? Tidak pernah Pak. Rasulullah seorang nabi derajatnya lebih tinggi, tidak pernah meninggalkan syariat. Sementara ada orang ngaku-ngaku ma'rifat, ngaku-ngaku wali, tapi tidak mau sholat, meninggalkan syariat, jangan dipercaya. Nah ini kadang-kadang mohon maaf di masyarakat kadang-kadang termakan isu, terbawa isu, hanya ikut-ikutan ya wali. Wali bagaimana? Wali itu nggak pernah meninggalkan syariat. Yang berikutnya Bapak Ibu, di dalam kajian Islam itu memang ada tiga unsur yang memang harus kita jalani. Yang pertama syariat. Syariat itu untuk mengatur perilaku lahiriah kita, biar ibadah kita benar, dari wudu, sholat, puasa kita diajarin itu namanya perilaku lahiriah yang disebut syariat. Yang kedua adalah thariqah.
Tarekat ini yang mengatur, mengajari perilaku batiniah kita. Bagaimana kita bisa menghilangkan kedengkian, dendam, iri, ya, penyakit-penyakit hati yang selama ini bersarang dalam hati kita. Terus bagaimana mengatur hati ini bisa lebih mudah, khusyuk di dalam sholatnya, tumaninah, istiqomah, itu semua adalah urusannya. Dan itu kajiannya dalam kitab Thariqah. Bagian dari Thariqah itu tasawuf usaha. Setelah Thariqah dilewati, baru di situ kita belajar untuk makrifat. Makrifat itu nggak bisa tanpa melalui dua proses ini. Makanya mohon maaf Pak, sekarang akhir zaman nanti akan banyak orang lebih senang belajar makrifat daripada senang belajar syariat. Nanti Bapak lihat, itu fitnah akhir zaman. Dia nggak senang belajar begini, duduknya nggak senang. Dia senangnya belajar ke tempat sepi-sepi, orang-orang khusus, tempat-tempat khusus belajarnya. Tanpa hal itu salah. Dia nggak senang belajar syariat fikih, nggak senang. Maunya belajar ilmu ma'rifat, begitu keren banget ilmu ma'rifat. Itu sebuah kesesatan. Kalau ada orang tidak pernah belajar syariat atau langsung belajar ma'rifat, dipastikan akan sesat. Akan sesat. Nah setelah sampai ilmu ma'rifat beres, baru masuk ke ilmu hakikat. Urutannya begitu. Makanya mohon maaf kalau ada orang acak-acak kita belajar ilmu ma'rifat. Macamnya bagaimana? Jangan. Banyak orang tersesat. Seminggu ini saya mendapatkan aduan itu banyak dari beberapa asatidz tokoh masyarakat di wilayah Cipayung. Ini ikut Cipayung kan? Tapi bukan di sini. Pokoknya wilayah Cipayung kan? Itu ada pengajian ma'rifat. Pengajian ma'rifat. Pengikutnya itu kalau manggil gurunya bukan kiai, bukan ustaz, tapi hadratus syekh. Oh, keren ya Pak. Hadratus syekh. Padahal penyebutan syekh atau hadratus syekh itu ada definisinya. Orang layak disebut hadratus syekh itu minimal hafal Al-Quran, hafal hadis minimal 7.000 hadis dengan syarat dan rawatnya lengkap. Itu baru layak disebut hadratus syekh. Sampai saat ini yang disebut hadratus syekh baru satu, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari berdiri. Itu hadratus syekh. Belum hafal kutubus sittah, kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, dan seterusnya. Lah ini apa hadis enggak, tapi udah disebut hadratus syekh. Tapi dia ngomongnya dalam bagaimana? Ya pokoknya dalam apa? Gitu. Hati-hati Bapak Ibu, kalau sudah terjebak omongan itu, nanti Bapak Ibu dibikin halu. Tahu halu? Melayang halusinasi, wah bayangin dia bakal ketemu malaikat. Ya, jadi kalau ada orang ngomong, wah saya udah ketemu, udah ngobrol sama mungkar nakir, jangan percaya. Jangan itu akhir zaman Pak. Kenapa saya bilang jangan percaya? Gak ada ceritanya selain Nabi bisa berkomunikasi dengan malaikat. Gak mungkin. Kita jaga tauhid kita. Gak mungkin. Itu keyakinan kita sebagai paham Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada orang yang mengaku, wah saya sudah ketemu malaikat ini, jangan dipercaya. Oh saya nggak ngomong awal sebut, nah itu biarin deh. Ngomong sebut deh, mau kebo, sampai terserah deh. Tapi kalau udah ngomong bilang bicara sama malaikat, jangan dipercaya. Karena yang bisa komunikasi dengan malaikat atas izin Allah itu hanya Nabi dan Rasul. Orang kayak model kita itu nggak bisa
bisa komunikasi dengan malaikat, paling ketemunya itu dengan malaikat Israel, Pak. Itu pun Mas Bau. Bapak udah kangen malaikat Israel belum? Jadi tapi kita dijaga kejaman, jangan gampang itu. Berarti Pak, berarti wali kita yang benar-benar wujud keramat dijamin oleh Al-Quran dan Hadis adalah orang tua kita. Siapa Pak? Itulah wali yang sesungguhnya. Tidak ada wali nikah, benar-benar wali Pak. Sampai-sampai ridhonya Allah itu digantungkan terhadap ridhonya orang tua. Murkanya Allah digantungkan terhadap murkanya orang tua. Kalau orang tua murka, Allah juga murka. Orang tua ridho, Allah juga. Satu itu. Yang masih punya orang tua, ayo dimuliakan. Yang kedua, Bu, dengerin Bu. Yang benar-benar wali. Yang kedua bagi ibu-ibu adalah suamimu. Yang punya suami yang ada ya udah nggak usah sih. Ya. Suamimu itu walinya bagi para istri. Ibu kayaknya nggak percaya dari itu sebenarnya. Masa suami gua kayak itu wali? Seterangkan itu. Saya terangkan, suami ibu itu adalah wali yang sesungguhnya. Karena seorang istri tidak akan bisa masuk surga tanpa mendapatkan ridhonya. Itu sahih Bapak Ibu. Hadis itu sahih. Seorang istri pengen bisa masuk surga syaratnya 3: taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami. Cari ridho suami, walaupun suaminya rajin mulu kerjaannya. Bahkan sampai saya katakan, walaupun suamimu tukang mabuk sekalipun, betul? Walaupun suamimu tukang mabuk sekalipun, itu wali bagi istrinya. Kok bisa begini Bapak Ibu? Tadi sudah sampaikan bahwa syarat masuk surga seorang istri harus mendapatkan ridho suami. Walaupun suami tukang mabuk, iya, tukang mabuk sekali. Kenapa demikian? Karena mabuknya suami dosa ditanggung sendiri. Ibu gak ada urusan. Tugas ibu cuma satu, bagaimana suami ridho sama ibu kita. Selama suami walaupun tukang mabuk tapi nyuruhnya kok benar, wajib kerjakan. Selama sebaliknya walaupun suami yang kelihatan ahli ibadah kok nyuruhnya gak benar, ya jangan ditaati. Artinya walaupun dia mabuk masih mengizinkan ibu sholat, masih nyuruh ibu ngaji, masih nyuruh ibu bangunin, masih ibu dibangunin untuk tahajud. Walaupun mabuk, iya, itu wanita. Jadi jangan sampai begini, seorang istri merasa ibadahnya lebih baik, terus nyepelein suaminya karena masih mabuk, terus nyakitin hati suaminya gara-gara suaminya masih mabuk. Jangan. Ibu gak dapat ridhonya, susah masuk surga. Makanya ada sebuah kisah. Sama saya orang pasir putih datang ke rumah sama anaknya, ada bambu. Yai, mohon saran nasihat. Saya ini pengen gugat cerai suami, boleh apa tidak? Begitu. Saya tanya kenapa digugat?
nafkah, dia kasih nafkah. Apakah dia nyakitin ibu, mukulin, ibu, enggak apa-apa. Terus apa alasannya? Alasannya karena saya merasa tak kuat. Suami saya itu mabuk pekerjaannya, mancing, gak mau ibadah. Saya malu. Alasannya malu. Dan bilang, Bu, kalau ibu bukan cerai, monggo silakan. Cuma satu saya bilang, ketika ibu bukan cerai, terus ibu gak punya suami, ibu gak punya tameng dari ibu, karena keberadaan suami ibu adalah tameng neraka bagi para istrinya. Sehingga dosa istri, kesalahan istri yang nanggung suami. Enak gak jadi perempuan? Jadi dosa suami tanggung sendiri, dosa istri tanggung. Jadi tenang aja, Bu. Itu wali. Yang kedua saya bilang, kalau ibu sudah menjaga, ibu juga rugi. Kenapa rugi? Usia ibu berapa? 56. Gak ada yang umur janda 56. Kalau mau cerai kemarin 35. Terus bagaimana dia ini mengatakan bersandar? Dia mana pernah bersandar? Bersandarnya dari ilmu saja. Begini loh, Bu. Ibu baca cerai. Ibu jalani kewajiban sebagai seorang istri. Waktunya bikin kopi, bikinin kopi. Waktunya bikin sarapan, ya bikinin sarapan. Sambil terus ibu ibadah, doakan. Nanti kalau Allah berikan pintu taubat untuk suami. Alhamdulillah, dalam waktu 3 tahun suami berubah, ketemu taubatnya, sekarang rajinnya luar biasa. Itu gara-gara doanya istri. Jadi jangan terus ngomel, jangan ingat itu wali. Ya, itu wali. Selama dia tetap ngasih nafkah lahir batin, nggak ada masalah, Bu. Dia nggak mau sholat, dia mau, terserah, itu urusan suami, urusan tanggung sendiri. Jelas ya? Yang ketiga, wali yang sesungguhnya adalah guru-gurumu. Guru yang mana nih? Guru yang membuat hatimu hidup. Guru yang membuat gairah semangatmu bangkit. Guru yang setiap kali kita menatapnya, hati ini bawaannya pengen jadi orang baik. Itu namanya guru sejati. Kalau ibu sudah menemukan guru sosok model begitu, itu wali. Cari itu, cari berkahnya, cari doanya. Jangan sekali-kali nyakitin hatinya. Ini disebut Rasulullah bahwa ulama itu beracun. Beracun itu artinya ketika disakiti, kalau hatinya tidak terima, dia mah diem gak balas, tapi Allah yang akan membalas. Dagingnya beracun, darahnya beracun. Dalam arti kalau kita berani dari mengganggu dirinya, kita yang kena racun. Itu ulama yang seperti itu, Pak. Tapi kalau ulama yang ember, aman itu, bukan wali. Jadi ulama yang dimaksud di sini adalah guru adalah mereka. Saat kita menatap dia, bawaannya kita pengen jadi orang baik. Bawaannya kita pengen tambah rajin ibadahnya. Itu namanya ulama sejati, guru sejati, yang bisa mendidik kita lahiriah, batiniah, dan ruhaniah kita. Itu adalah wali kita. Saya juga sama, saya juga punya guru model begitu, Pak. Dari 3, 2 sudah wafat, masih ada 1 almarhum. Itu guru sejati saya, dan itu wali saya. Jelas ya? Jadi jangan nyari wali, wah itu wali kali kelihatan itu musuh gembel, emang gembel itu. Jangan buru-buru langsung tetap wali gara-gara aneh itu. Tapi walaupun gembel dia bisa ceramah loh, bisa ngasih. Jangan buru-buru ngecap wali, juga jangan buru-buru ngeremehin Artinya kembali kepada teks, Allah menyembunyikan walinya itu di antara manusia. Siapa tahu di Al-Fatihah yang
Sebagai penutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.